Halo sahabat Pos dimanapun kalian berada, kembali lagi di Pos Podcast Sawaloka bersama dengan saya Gita Amalia. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber spesial kita yang jelas kita nantikan banget nih. Apalagi kalau bukan Mas Lingga. Kenalan dulu dong. Halo, halo Gita. Halo. Mas Lingga ini dari mana nih kalau boleh tahu? Ya dari komunitas sinema Batu Adem atau kita singkat aja Simba nanti ya. Simba. Komunitas sinema Batu Adem nih buat teman-teman Kota Batu. Malang Raya bisa nggak nih kalau ikutan? Ya mana aja bisa. Mana aja bisa ya. Buat teman-teman dari Malang Raya ataupun Kota Batu yang sangat minat sama perfilman, produksi film, diskusi film ataupun pemutaran film, bisa nih join sama Sinema Batu Adem. Gitu ya Mas Lingga ya. Kalau boleh tahu ini Mas Lingga di Sinema Batu Adem ini udah berapa lama? Kalau Simba sendiri kan sudah 3 tahun ya jalannya. 3 tahun ya jalan Iya. ya. Kalau Mas Lingganya sendiri di industri film ini udah berapa lama berkecimpung? Kalau minatnya di film tuh sebenarnya mulai akhir SMP kalau nggak salah ya. Akhir SMP. Akhir SMP kelas 3 itu, tapi belum film dulu, masih di jurnalistik. Nah waktu itu terinspirasi dari ada liputan apa ya perang gitu di Aceh. Liputan perang. GAM kalau nggak salah waktu itu ada namanya reporter Ersa Siregar atau siapa ya saya lupa. Ya itu lagi live liputan gitu di medan perang. Nah itu kayaknya nginspirasi banget buat wah ini profesi apa ya. Iya, jadi lebih ke jurnalistik dulu ya waktu awal masih SMP. Terus tertarik baru masuk SMK jurusan broadcast dulu. Langsung jalannya terbuka lah di situ. Sempat masuk SMA sih, terus karena minatnya di jurnalistik, ada jurusan broadcast, nah pasti pelajarannya soal itu, ya udah cabut dari SMA ke SMK broadcast itu. Nah SMK broadcast di situ baru kenal film di situ, habis jurnalistik kenal dokumenter, terus kenal film. Oke. Nah setelah kenal film di situ ya ikut-ikut festival dan lain sebagainya, terus ya udah nerusinnya di kampus jurusannya film juga. Dulu kampus mana ini? Di Jogja, di ISI Jogja. Oh, alumni ISI Jogja loh ini, kampus film nomor 1, asik. Kampus film banget ya. Kalau dulu SMK broadcast berarti belajarnya agak luas ya Pak ya? Iya, tentang jurnalistik, tentang dokumenter sih dulu. Kalau tentang film fiksi baru di kelas 3. Kelas 3 ya? Kelas 3, terus baru kuliah, baru lebih tebel lagi. Lebih tebel. For your information, sebenarnya kita satu alumni, satu alma mater SMK Negeri 3 Batu. Halo. Buat kalian yang kenal ya. Angkatan berapa dulu kalau di SMK 3? Masuk SMK itu 2006 apa ya? Wow. Sangat 2006, jauh. benar. Ya, saya masuk 2014. Sangat jauh sekali. 2006 masuk SMA. Ya. Oke, gitu. Udah lama banget ya. Kalau kuliahnya ambil film dan televisi gitu. Betul. Kalau boleh tahu udah berapa film nih yang udah dibuat? Kalau karya secara pribadi sih ya nggak banyak, tapi kalau kerja emang bidangnya di film ya. Film Entah ya? itu iklan, series ataupun film itu sendiri. Film. Tapi kalau secara karya, ada karya tugas akhir yang memang apa namanya punya arti banget karena ya itu bisa membawa saya kemana-mana. Gitu. Ceritain dong itu karya yang mana nih? Tapi boleh dong diminum dulu Pak. Ya. Diminum dulu. Karena ceritanya masih panjang. Nah kalau di kuliah tugas akhir ya. Iya. Nah itu ada sempat produksi film ya judulnya Renasi lah. Yang nyeritain hubungan seorang ibu dan anak gitu.
Itu yang punya arti maksudnya gini, itu satu, alhamdulillah banyak dapat apresiasi atau penghargaan. Oke. Nah itu yang sama dengan berarti apresiasi secara nilai juga alhamdulillah lumayan gitu. Lumayan. Udah Terus, nonton kok saya. Ya bisa jalan-jalan lah, diundang kemana-mana gitu. Sering Seperti masuk itu. festival juga ya? Sering masuk festival, alhamdulillahnya. Alhamdulillah sih. Terus ya sampai hari ini dia masih jalan film itu. Masih jalan ya? Ya, Soalnya tuh film udah lama banget gak sih? ya dari 2014 kalau nggak salah. Udah berapa tahun? Karena itu tugas akhir. Nah, sempat COVID kemarin kan pekerjaan sempat off ya. Iya. Nah, film itu alhamdulillah yang istilahnya ngidupin gitu. Wow. Karena bisa apa namanya dapat kontrak tayang gitu di ya entah itu di TVRI lah di mana. Sampai yang terakhir itu dapat kontrak tayang di UCTV. Oh, udah Sampai sekarang ini tahun baru masuk tahun kedua. tahun kedua. Berarti memang udah itu ya, awalnya tugas akhir malah berujung komersil gitu. Ya, diapresiasi apa ya? Ya itu bonus sih, nggak Bonus ya? kesana, tapi ada orang-orang yang memang nyari film itu. Gitu. Karena kan emang kalau kita lihat itu kan emang temanya kan kayak edukasi juga gitu Ya, ya. Jadi film kalau gitu lebih mudah kayaknya. iya lebih banyak diterima, apalagi kayak di TV-TV edukasi gitu. Betul. Ya. Buat kalian yang penasaran banget nih sama filmnya dari Mas Lingga yang berjudul Rena Asih, bisa di YouTube ya? Di YouTube udah ada ya? Ya kalau di di channel itu sebenarnya ada di UCTV, di IndiHome, ya TV IndiHome kan ya. Iya. Terus ada di YouTube saya sih, officialnya di YouTube saya. Officialnya ada di YouTube-nya Mas Lingga. Di YouTube-nya apa ini kalau boleh tahu? Ya nama saya. Langsung ya, Nama Lingga saya. Permadi ya? Ya. Oke, nanti kita cantumkan aja nanti di deskripsi box ya. Gitu. Memang kalau saya pernah nonton Rena Asih, memang keren sih. Kayak zaman segitu bikin drama musikal ya. Iya, kita bikin drama musikal lah. Gitu. Pasti orang-orang angkatan 90-an kayak saya tuh punya memori sendiri lah sama Petualangan Sherina gitu-gitu. Joshua. Jadi film-film musikal, yaitu yang nge-callback lagi untuk bikin film musikal gitu. Jadi salah satu kayak ada Petualangan Sherina ini, terus kayak Ya itu yang menginspirasi. menginspirasi ya. Oke. Karena buat kalian yang penasaran langsung ditonton, karena emang bagus banget, edukasi gitu loh. Filmnya saya suka, soal bahas tentang kehidupan sehari-hari, terus kayak ya relate aja lah sama kita gitu. Oke nih, kalau misalkan tadi kan kita udah ngomongin soal karya nih, karya yang paling memoris banget lah ya, paling Ya. terkesan banget. Kalau kesibukan akhir ini berarti apa aja nih kalau masih mepet-mepet di bidang film? Kesibukan masih di syuting lah, di dunia syuting tuh masih. Ya untuk proyek-proyek yang komersial misalnya. Komersil. Ya, komersial ya bisa macam-macam, dari iklan digital, iklan TV, web series gitu. Web series. Web series bisa juga series untuk aplikasi. Beberapa kan banyak aplikasi baru ya. Kayak yes model-model lokalnya Netflix lah, misal apalah, Vision oke. Plus, video.com dan lain-lain. Iya, emang sekarang itu web series lagi banyak digemari Iya. ya. Karena memang kalau kita lihat itu kayak orang nonton TV tuh udah kayak jarang gitu gak sih? Ya, kayaknya ada pergeseran udah. Pergeseran ya, udah mulai ke YouTube. Jadi ke aplikasi gitu. dan sekarang juga udah banyak OTT, brand-brand besar yang buat series gitu. Ya. Oke, keren-keren. Dia baru selesai series baru 3 hari yang lalu ya. Nyelesain series apa kemarin? Ya ada salah satu klien bank gitu. Oh bang, bikin series. Ya. Keren, udah bikin series kemana-mana. Kalau bikin series gitu berarti gimana itu? Mas Lingga nih di bagian apa biasanya? Ya dari dulu fokusnya memang di kamera ya. Kamera ya? Ya di departemen sinematografi lah. Oke, emang terfokusnya di sinematografi Ya. gitu ya. Kalau mungkin departemen lain apa pernah nyobain gitu? Sebelum enggak sih, kalau untuk komersial atau kalau untuk profesi memang di penata kamera aja lah atau sinematografer ya. Oh, oke.
Ya kalau zaman kuliah coba-coba lah, pasti ada tuh. Pasti ya, di Director, terus kemudian sound gitu pernah juga. sound director. Oke. Kalau dari sinematografinya, kalau profesi di sinematografi. Ya kalau untuk profesi memang di situ. Nah, kalau kita lihat lagi nih, ini kan masuk tahun 2022 nih, banyak banget film baru ya. Ada horor, terus banyak sih. Kalau menurut Mas Lingga sendiri, kalau pergerakannya film 10 tahun akhir ini gimana nih dari sudut pandang sineas? Iya, film Indonesia itu sebenarnya luar biasa ya, 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir itu ada rekapnya tuh kalau mau kita cari di website. Selalu masuk festival-festival internasional. Film-film Indonesia itu. Iya. Ya mulai Cannes, Venice, terus Locarno, Sundance dan lain-lain. Film Indonesia itu selalu ada. Selalu ada ya? Tahun ini pun selalu ada. Tahun lalu juga ada. Filmnya Kerabat-Kerabat juga masuk. Film festival-festival yang itu nomor 1 gitu. Kayak di Clermont-Ferrand, di kemudian di Locarno dan lain-lain di Swiss itu. Iya. Ya film Indonesia selalu masuk. Dan Selalu kebetulan masuk ya? iya masih kerabat lah, masih circle. Jadi kita tahu tahu kalau film itu masuk sana gitu. Jadi seperti itu. Kalau di Malang sendiri ya pergerakannya cukup bagus menurut saya, karena Bagus ya? di sini di Malang itu kampus sekolah filmnya ada, kampus yang berkecimpung atau berkegiatan di bidang produksi film juga ada setiap tahunnya kan. Iya. Terus kemudian selalu ikut festival walaupun itu macam-macam skala ya. Nah, tuh skala-skala pendanaan Pusbang Film, skala-skala anti korupsi, KPK gitu. Iya. Selalu dapat Malang itu selalu ada. Selalu ada ya? Selalu ada tiap tahun. Soalnya kan kalau kita ngomongin soal film pasti nggak lepas dari Jogja nggak sih? Iya, Jakarta, Jogja pasti kita Iya, obrolin. Jakarta, Jogja. Gitu Iya. pasti aja kayak kotanya film gitu kan, sedangkan Malang, Batu ini kan brandingnya kota wisata gitu loh. Betul. Nah, gimana itu cara ngedobrak agar perfilman di anak Malang itu bisa ngangkat? Mungkin salah satunya lewat komunitas tadi ya. Iya. Di Malang sebenarnya ada komunitas yang menurut saya cukup bergerak lah ya, ada pergerakannya. Satu Paguyuban Film Malang, yang kedua adalah kalau di Batu ini adalah Sinema Batu Adam atau Simba gitu. Iya. Nah, ini adalah upaya-upaya sebenarnya yang upaya-upaya untuk bagaimana kita bisa bergerak atau kita bisa berkumpul dulu lah. Kalau sudah kita berkumpul, kemudian kan kita pasti ada bikin apa Iya, yang bikin otomatis tujuan nanti bareng. dari situ ya ada pergerakan gitu di bidang film. Nah, apalagi di Batu ini kan memang jauh dari industri, dari Jakarta ya. Iya. Makanya itu ya sebenarnya bisa solid di sini, yang kemudian kita bisa produksi bareng, ikut festival, menyelenggarakan pemutaran yang itu film-film bisa dari manapun, dari Jogja, Jakarta, atau dari manapun lah yang Iya. sempat terapresiasi. Jadi seperti itu. Apresiasi. Makanya di Simba ini adalah upaya untuk itu sih, berkumpul untuk ngobrolin apa aja soal film gitu sih. Apa aja soal film, yang sesirkel sama film nih yang mau ikutan masih buka itu gak sih, member gak sih kalau semisal mau Iya, ikutan? dari dulu sebenarnya open aja sih. Open aja ya. Open aja, tinggal kalau ada kegiatan silakan datang gitu. Kalau memang dari kepengurusan kan memang anak-anak yang udah lama-lama aja ya. Iya, yang emang bentuk dari awal gitu ya. Iya, ya itu kan cuma panitianya lah atau penginisiasinya. Tapi kalau kegiatan ya siapapun, malah kita mengharapkan hadir serame-ramenya gitu. Iya. Karena memang gini, kalau kita lihat-lihat sekarang itu kan buat film pendek terus kita upload di TikTok aja udah FYP ya Kak sih. Ya banyak yang promo-promo lewat medsos seperti itu. Medsos. Karena mungkin bisa memanfaatkan TikTok ini buat jadi media gitu ya. Manfaatin TikTok gak sih Pak buat Terakhir manfaatin TikTok waktu kita bikin ada film pendek judulnya Marbot tuh.
kebetulan TikToknya direkturnya atau penulis naskahnya dan aktornya itu biar rame, followersnya banyak. Nah kita butuh viewers di YouTube tuh, karena hubungannya sama ini sih, festival itu ada hubungannya sama viewers, terus ada favorit, juara favorit gitu-gitu tuh lah. Gitu ya. Nah kita promonya lewat TikTok memang. Ya lumayan ngangkat lah dari TikTok itu. Bisa 4.000, 5.000 penonton itu memang Lumayan ya. dari TikTok ya. Iya, karena emang Nge-linknya dari TikTok. efek TikTok Nah, terus ini yo opo. gila sih udah Iya. mulai Dikasih merine. wow Sampeyan gitu nanti loh. ngomong Yang opo? jadi itu. Ya sembode sapa jaringku. Nah gitu kalau semisal yo, coba responnya jaring nih, kok, responnya Mas. anak-anak terhadap Sampai komunitas baru-baru itu Kayak gimana? sampai kayak iso bayar. Atau dari komunitas yang lama nih, ada komunitas baru gitu loh. Itu gimana tuh responnya dari mereka? Kan Simba kan juga termasuk masih baru lah ya. Karena yang lama sebenarnya masih udah ada nggak? Udah ada. Sampai Gitu. Kalau kandangin film sebenarnya begini, belum Pak, yang dulu, belum Mas. terlalu banyak ya. Ada juga basisnya di kampus. Kampus ya jatuhnya Iya. jadi kayak UKM gitu. Kayak UKM yang memang apa istilahnya, basisnya adalah bermacam-macam. Ya istilahnya masyarakat ya, bermacam profesi, umur. Iya, Ya baru Simba kalau di Batu. baru Simba. Kalau di Malang itu pun ya basisnya kampus dan masih istilahnya masih belum banyak orang ya yang dapat masuk. Itu pun di Malang gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah ya. Iya. Soalnya baru kalau yang non kampus Simba aja nih ya. Ya, baru non kampus Simba. Baru yang non kampus nih Simba. Simba udah berapa kali produksi nih kalau kita boleh tahu? 3 berarti. 3 film ya, apa aja Secara- tuh boleh disebutin? Ya, yang pertama kali kerja sama View, aplikasi View tuh, Iya, judulnya View Shop. Ada Jirin. tentang apa itu kalau boleh tahu? Jirin itu tentang ya komedi satir lah, tentang aplikasi pawang hujan. Jadi ada Aplikasi Paul. dua karakter lah yang itu rebutan hujan dan panas, tapi kita pesennya lewat aplikasi. Nah, dari situlah nanti ada konflik. Jadi kayak gitulah. Iya. Yang kedua itu Oscar Geger Geden baru tahun ini sebenarnya, yang didukung sama Kominfo dan ya ada teman-teman lain, rental gitu ya, support istilahnya karya lah, kita Iya. bareng-bareng. Itu nyeritain tentang 2 penjual bakso yang ya ribut satu sama lain, menuduh satu sama lain soal pesugihan lah dan lain sebagainya. Itu Oke. ada. Sebenarnya kan itu cerita-cerita yang kayak kehidupan Ya, di sehari-hari Batu gitu ya. lah. Iya, kehidupan di Batu. Karena kita tuh sering nemuin hal kayak gitu, kayak misalkan warung sebelah tuh pesugihan gitu. Iya, ya, jadi seperti itu. Terus Yang terakhir ada kita berbarengan sama tugas akhir lah, jadi sekalian. Ada salah satu pegiat di Simba lagi tugas akhir film, ya sekalian dijadikan karya Simba. karya juga. Simba, karena memang kalau saya lihat memang yang produksi banyak anak Simba juga lah ya. Iya, kebetulan sebagian besar lah. Sebagian besar memang anak Simba, keren nih. Udah 3 tahun, udah mulai produksi, udah sempat berhenti penayangan. Masih kayak diskusi dulu kayak setiap bulan nggak sih? Diskusi dulu ya, setiap 2 bulan sekali kita mengundang narasumber ya, filmmaker yang dapat apresiasi ya di luar sana, entah dari luar negeri atau dari apresiasi di Indonesia sendiri. Ya kita datangin ke sini untuk ngobrol-ngobrol, kita gali ilmunya dan pengalamannya, jadi seperti itu sih. Ya COVID sempat terhenti karena kita nggak boleh berkumpul, Iya. social distancing. Ya karena ini sudah dibuka lagi ya, mungkin ya deket-deket ini ada lagi model. Ada event mungkin ya, kayak pemutaran, diskusi gitu, Ya. karena udah mulai banyak konser kok di luar. Betul, mulai konser sudah banyak. Udah konser udah banyak, terus udah mulai aktif lagi di luaran gitu. Jadi kayak saya rasa diskusi-diskusi udah mulai bisa tumbuh lagi nih gitu ya. Betul. Gitu. Karena kita Kota Batu sendiri juga butuh gebrakan anak muda nih. Gitu nggak sih? Butuh gebrakan, kayak ada salah satu komunitas yang bisa menaungi, karena rata-rata anak Batu larinya ke Malang. Setuju nggak tuh? Iya,
Sebenarnya kalau di Batu sendiri, kalau kita mau bergerak dan kita butuh apa itu sebenarnya supportnya itu ada gitu. Bahkan di ranah pemerintah pun ya selama ini secara pengalaman support ya. Support ya. Iya, kayak beberapa kali temen kan lolos ke festival Singapura gitu. Iya. Ya pasti support sama pemerintah. Waktu pengalaman aku sama murid-murid ke Jepang tuh lolos festival tuh itu juga ya disupport juga. Lolos Tinggal ke kita gimana anak muda di Batu ini bergerak. Ya kalau sudah ada wujudnya pasti banyak yang support nanti. Support. Nggak hanya di film, kayaknya di bidang-bidang lain ya, Bidang-bidang kayak lain juga tradisi oke-oke aja ya. tari dan sebagainya. Ya rame gitu sekarang. Rame lah ya, Batu udah mulai aktif nih Bun. Iya. Udah mulai aktif gitu. Oke nih, kita udah ngobrolin sih soal komunitas film yang ada di Kota Batu, terus ngobrolin singkat soal film gitu. Mungkin pesan terakhir nih buat Mas Lingga, buat yang ada di luaran sana gitu, untuk para pecinta film ini, satu pesan apa ini yang mau disampaikan nih kira-kiranya yang bisa membangkitkan semangat mereka untuk berkarya gitu. Iya, kalau untuk teman-teman istilahnya pegiat film yang ranahnya produksi gitu ya, Iya. entah itu sebagai penulis, director dan lain sebagainya. Ya Batu ini kan punya sudut-sudut yang sebenarnya nggak habis untuk kita eksplorasi gitu. Oke. Nah itu bisa jadi bahan kita untuk ya eksplorasi cerita-cerita yang kita banget, Batu banget atau lokal banget. Karena menurutku nggak ada kekuatan nggak ada kekuatan yang misal kita bisa tiru-tiru ya di luar sana selain lokalitas. Lokalitas Batu Lokalitas, tuh ya. masih lokal nggak sih Kota Batu ini? Lokal Masih lokalitasnya masih terjaga. Terus kemudian dengan berbagai budayanya ya Iya. dan alamnya. Ya itulah kalau buat masyarakat film sendiri ya terus support film-film Indonesia gitu ya, biar penontonnya itu banyak. Nggak hanya nonton film luar tapi film-film Iya, lokal. benar. Terus film-film lokal Malang juga, Batu Malang lah. Sebisa mungkin kita support. Ya berbagai bentuk support lah, entah kita support secara produksi, Iya. secara nonton, secara apresiasi gitu-gitulah. Secara ya apapun. Ya kayak Jadi kemarin seperti Mas itu. Lingga juga ikut produksi layar lebar nggak sih? Beberapa tahun terakhir. Kalau lebar sih waktu zaman kuliah ada, terus kalau sudah selepas kuliah kebetulan sama orang-orang Malang. Yang Arema itu ya? Iya, judulnya Darah Biru Arema 2. Yaitu yang serentak tayang di bioskop-bioskop sih se-Indonesia. Keren. Jadi gitu sih. Oke gitu. Terima kasih banyak Mas Lingga udah menyempatkan mampir di kita di Soloka gitu. Ya, sama-sama. Gitu. Kapan-kapan bolehlah main-main ke sini, mau bikin event apapun selagi kita bisa. Yuk, kita bisa. Kita kolaps bareng nih buat ngembangin potensi yang ada di Kota Batu gitu. Ya Oke. pasti karena di sini tempatnya enak untuk segala kegiatan mungkin ya. Iya, diskusi-diskusi oke lah, mau penayangan film boleh banget Oke, gitu oke ya. Jadi promo nih. Oke, sekian dulu untuk podcast kita hari ini. Saya Gita Amalia dan di sebelah saya ada Mas Lingga, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.